Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah makhraj untuk yang ujung lidah. Toroful lisan, ujung lidah. Nah, di sini ujung lidah ini ada dua makhraj ya. Jadi pertama ujung lidahnya sendiri, ya. Kedua, dia ujung lidah kemana arahnya. Jadi ada A1, A2, misalkan makhraj atau M1, M2 gitu ya. Jadi M1-nya ujung lidah, hanya ujung lidahnya kemana arahnya. Bisa jadi mengarah saja, bisa jadi menempel. Itu ya. Menempel itu bisa menekan kalau dia sidah nanti. Ya. Nah, ini ada tempat, ada A2 atau M2-nya ada 4. Jadi ujung lidah ketemu langit-langit. Yang tadi temennya lam, yaitu ada nun dan ro. Ya, kalau dalam lagu kita langsung lam nun ro gitu ya. Kemudian ujung lidah ketemu gusi atau gigi seri atas, bagian atas. Pangkal gigi seri atas. Itu nanti hurufnya ta, po, dan dal. Kemudian turun dikit, ujung lidah mengarah atau bahkan sedikit keluar ke ujung gigi seri atas. Ini. Tapi nggak nempel ya, nggak nempel dan nggak nekan. Jadi ada teori yang mau keluarin dikit deh, gitu. Kalau agak susah keluarin lebih banyak deh. Itu hurufnya sa, zal, dan zo. Jadi keluar sa, zal, dan zo. Kemudian ujung lidah lurus mengarah ke ujung gigi seri bawah. Jadi lurus sejajar kiri bawah. Itu hurufnya apa? Sod, sin, dan zai. Sod, sin, dan zai. Ya. Kemudian udah 4 ya. Ya. Ini, sini, dan sini. 4. Oke, jadi M1-nya ujung lidah, M2-nya 4. Langit-langit itu apa itu? Nun dan ro. Kemudian gusi atas atau pangkal gigi seri atas itu ta, dal, dan to. Kemudian ujung gigi seri atas dia keluar dikit, nggak nempel tapi berada di situ, mendekati ke situ, itu sa, zal, dan zo. Kemudian sejajar dengan gigi seri, ujung gigi seri bawah, yaitu sin, sod, dan zai. Itu di dalam lagunya kan, lanaro tadato sa tadato sadazo sasoza, baru dia zo kan. Kalau di sini zo-nya didulukan sebelum lam, karena memang mahrotnya sama-sama tepi lidah dengan lam. Bisa ya, ini mengulang saja agar kita menjadi lebih ingat gitu dengan hal ini. Nah, kita ke ini kalau masih ingat lagunya ya, yaitu wanunu min tarafihi tahtu ja'alu warroyudanihi lidhahrin adkhalu watta'u waddalu wasa minhu watta'u waddalu wata minhu wa min ulyas sanaya wassofiru mustakin minhu wa min fawqis sanaya sufla wadda'u waddalu wasa lil ulya min tarafaihima. Ulya min tarafaihima. Nah, itu ya, ini gerakannya yang tadi kita tampilkan. Sekarang huruf pertama yang mau kita coba itu huruf nun. Nah, tadi nun itu ujung lidah M1, M2-nya langit-langit. Nah, sifatnya apa? Jahar. Tidak ada udara ngalir. Kemudian dia ditekan atau suara mengalir tengah-tengah antara ditekan dan suara mengalir, tidak ditekan dan juga tidak ngalir panjang. Gitu kan. Kemudian dia istifal, kemudian infitah dan izak. Dia termasuk yang mudah. Naninu, ya kan? Sifat yang mandiri dia tidak punya dan dia tipis.
Hanya saja nun ini punya makhraj penyempurna. Kalau ini kan makhraj yang disempurnakan. Penyempurnanya apa? Ketika dia sukun maka akan keluar sifat gunnah. Sukun dalam beberapa kondisi ya, kecuali ketemu huruf halki dan lam dan ro, maka dia akan punya sifat gunnah. Kenapa gunnah? Dia punya makhraj tambahan, makhraj penyempurna, yaitu rongga hidung. Itu makanya disebut makhraj penyempurna, makhraj tambahan, makhraj penyempurna bukan tambahan. Mukammil, mukammal dan mukammil, gitu ya. Nah ini dia dari rongga hidung. Ini gambarnya begini, nun itu dari sini, kemudian dia ada makhraj tambahannya di sini. Ini namanya sifat gunnah. Walaupun kalau kita belajar lebih lanjut nanti gimana gunnah dan lain sebagainya, ada pelajarannya. Yang penting kita tahu bahwa ada gunnah, dan gunnah itu dilafalkan mendengung sebanyak 2 harokat. Sudah. Teorinya 2 harokat. Ada yang bilang 3 harokat, tapi nggak ada buku referensi yang menyatakan 3 harokat. Walaupun nanti panjangnya variatif. 3 harokatnya gunnah, 2 harokatnya gunnah itu segitu. 2 harokatnya harokat mat itu segitu gitu deh. Iya ada macam-macam lah. Tapi intinya 2 harokat gunnah. Ya, 2 harokat gunnah. Begitu itu nun. Ya. Dia yang paling banyak kita kaji karena nun itu langsung hukum nun sukun atau tanwin. Ya gitu ya. Kebanyakan belajar tajwid itu hukum nun sukun atau tanwin. Nah, sedangkan sekarang kita belajar makhraj dulu, tidak belajar hukum nun sukun gitu ya. Tapi begitu nun, oh iya nun itu ada dengungnya ya gitu. Nanti dengungnya gimana? Dengung sempurna, dengungnya ikhfa, samar-samar dan lain sebagainya. Tapi intinya dengung dulu aja. Oke, kita latihan ya. An, in, un. Ya, an, in, un. Di sini udah ada gunahnya. An, in, un. Ya, gimana cara ngecek gunanya? An, in, un. Nggak ada suaranya, bahwa berarti udah masuk ke rongga hidung kita. Tapi kalau masih ada sana, an, in, un, itu belum masuk rongga hidung. Walaupun kalau udah terbiasa susah ya ngasih contoh. Begitu. Na, anna, inni, unnu, unnu. Ya. Ya, udah ditirukan. Na, ni, nu. Karena sifat guna itu sifat lazimah, maka ulama juga berpendapat walaupun bukan sukun, nun itu tetap punya gunah, walaupun kadar gunahnya sedikit. Gitu. Gunahnya sedikit. Nah, kita lanjutkan. Ana, ini, unu, anna, inni, unnu. Karena guna harus 2 harokat, makanya kita tahan. Anna, inni, unnu. Ya. Nana, nini, nunu. Naninu. Nah. Latihan berikutnya. Naninuban. Naninubin. Naninubun. Bun. Kenapa bun? Tidak bun. Tidak bun. Karena dia tawasud. Apa? Tawasud. Jadi durasinya sedang aja gitu ya. Itu. Kemudian naninuban nunan nanina nunan naninan minal munni minal munni maninan nanina. Silakan ditirukan. Demikian.